Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 108. Mengembangkan kedua lengan lalu kedua tangan dari kanan kiri mendorong ke depan. Angin pukulan dahsyat menyambar ke arah Bagus Sajiwo. Pemuda ini mengenal aji pukulan yang amat ampuh, akan tetapi dia tetap tenang dan waspada. Ketika angin pukulan itu menyambar, Bagus Sajiwo menggeser kaki dan tubuhnya condong ke kiri. Angin pukulan itu lewat tanpa menyentuhnya. Sampai 3 kali Satya Brata mengulang pukulan dengan mengerahkan tenaga sakti, menyerang dalam jarak jauh. Namun selalu Bagus Sajiwo dapat menghindar dengan langkah-langkahnya yang ajaib. Satya Brata menjadi semakin penasaran. Dia mengira bahwa pemuda itu jerih menghadapi aji pukulannya maka selalu menghindar. Sekali saja pukulannya mengenai sasaran, pemuda dusun itu tentu akan roboh dan mati, demikian pikirnya. Maka dia lalu menerjang ke depan dengan loncatan kilat untuk menyerang dengan kontak langsung, tidak lagi dari jarak jauh. Yeeh! Satya Brata memekik dan tubuhnya menyambar dengan cepat sekali karena dia menggunakan aji tunggang maruto, menunggang angin, sehingga tubuhnya ringan sekali dapat bergerak secepat angin. Begitu dekat dengan Bagus Sajiwo, dia langsung saja menyerang secara bertubi-tubi dengan pukulan-pukulan yang mengandung tenaga aji Margopati. Bagus Sajiwo dapat mengukur dari sambaran angin pukulan itu bahwa lawannya ini memang memiliki tenaga sakti yang kuat bukan main. Belum pernah dia bertemu lawan tanding yang seperti ini kuatnya. Bahkan Teja Kasmala, jagoan muda dari Bali itu pun masih kalah dibandingkan Satya Brata. Kalau dia menyambut pukulan itu sehingga dua tenaga sakti bertemu, tentu akan menimbulkan kemungkinan terluka bagi yang kalah kuat. Dia mewakili Dria Pawitra untuk dapat keluar sebagai pemenang, bukan untuk melukai lawan apalagi membunuhnya. Karena itu, dia menghadapi serangan aji Margopati yang bertubi-tubi dengan aji langkah lintang kemukus. Ketika melihat kenyataan betapa semua serangan Satya Brata yang mendatangkan angin sehingga terasa oleh 6 orang pimpinan kedua pihak, sama sekali tidak dapat merobohkan Bagus Sajiwo. Apalagi merobohannya, menyentuhnya pun tidak pernah. Bagaimanapun juga, pihak Dria Pawitra, yaitu Kisarwaguna, Ratna Manohara, dan Tan Sui Hong merasa gelisah sekali. Bagaimana mungkin Bagus Sajiwo akan mampu mengalahkan lawannya kalau dalam pertandingan itu dia hanya mengelak dan menghindarkan diri dari pukulan lawannya? Bocah dusun! Kalau engkau takut menyambut pukulanku, jangan mengajukan diri. Engkau pengecut, hanya menghindar tidak berani menyambut pukulanku. Kalau memang engkau berani, hayo balas seranganku. Bentak Satya Brata setelah dia melompat ke belakang menahan dan menghentikan serangannya yang tak pernah berhasil. Satya Brata, engkau tidak berhasil memukul aku, mengapa marah-marah? Kalau engkau menghendaki aku membalas, baiklah. Lihat seranganku. Setelah berkata demikian, Bagus Sajiwo menerjang ke depan dan tangan kirinya melayang, menampar ke arah kepala lawan. Tamparan itu tampaknya perlahan saja dan melihat ini, Satya Brata mengerahkan tenaga sakti pada lengan kanannya dan menangkis tamparan yang tampaknya tidak berapa kuat itu. Wutut! Duh! Bagus Sajiwo terdorong mundur 3 langkah saking kuatnya benturan ketika lengannya ditangkis lengan Satya Brata. Akan tetapi Satya Brata juga terdorong ke belakang 3 langkah. Sepasang mata kebiruan itu terbelalak. Hampir dia tidak dapat percaya. Dia telah menguasai tenaga sakti peninggalan Sang Resi Ekomolo, seorang manusia sejahat iblis yang meninggalkan banyak aji kesaktian ketika dia tewas dalam sumur tua. Satya Brata telah menghimpun tenaga sakti dengan berlatih cara bersamadi yang disebut Aji Waringin Sungsang, yaitu cara bersamadi dengan tubuh terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas, berjungkir balik di atas tanah. Selama dia bertualang, hanya beberapa orang saja yang mampu menandingi tenaganya. Di antara mereka itu seingatnya hanya Lindu Aji, Parmadi Siseruling Gading, bahkan mereka ini pun akan sukar mengalahkannya. Ketika dia berada di negeri Belanda, para jagoan di sana, ahli-ahli tinju yang bertubuh dan bertenaga raksasa, tidak ada yang mampu menandinginya. Masa sekarang bocah dusun ini mampu menandinginya? Hiat! Dia membentak dan menerjang lagi. Kini dia mengeluarkan semua ilmu silat yang dikuasainya.
Dia memainkan ilmu silat Bromo Dadali karena ia pernah menjadi murid Bromo Dadali. Juga dia mengerahkan Aji Bromolatu dari perguruan itu, dengan didasari tenaga saktinya yang dihimpun dari latihan Waringin Sungsang. Tubuhnya berkelebatan bagaikan seekor burung Garuda menyambar-nyambar karena dia mengerahkan Aji Tunggang Maruto. Semua orang yang berada di pihak Dria Pawitra memandang terbelalak dengan wajah pucat. Hebat bukan main sepak terjang Satyabrata. Ki Sarwaguna dan Ratna Manohara sendiri diam-diam harus mengakui bahwa kalau mereka yang maju melawan Satyabrata, dalam waktu singkat mereka tentu akan roboh. Juga Tan Swi Hong menjadi pening melihat gerakan Satyabrata. Ia harus mengakui bahwa baik Sin Kang, tenaga sakti, maupun Gin Kang, meringankan tubuh, lawan Bagus Sajiwo itu telah mencapai tingkat tinggi sekali. Darat Cina ini pun semakin kagum melihat betapa Bagus Sajiwo mampu mengimbangi lawan yang amat tangguh dan berbahaya itu. Kalau pihak Dria Pawitra terheran-heran melihat kesaktian Satyabrata, sebaliknya Bagawan Sarwatama, Kaladhama dan Kalajana tidak merasa heran menyaksikan ketangguhan Bagus Sajiwo. Mereka pernah bertemu dan melihat kesaktian pemuda sederhana itu. Namun mereka hanya merasa penasaran mengapa sampai sekian lamanya Satyabrata belum dapat mengalahkan lawannya. Jangankan merobohkan, mendesak pun dia tidak mampu dan dua orang itu tampak berimbang, saling serang dan saling bertahan dan setiap kali mereka mengadu lengan, keduanya terdorong mundur. Sudah hampir 100 jurus dua orang itu bertanding. Kulit kedua tangan mereka sudah tampak kebiruan karena sering saling bertemu dengan amat kuatnya. Kekuatan tubuh mereka memang seimbang, keduanya memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Akan tetapi, cara hidup mereka yang mengakibatkan perbedaan antara mereka setelah mereka berdua saling mengerahkan tenaga sekian lamanya. Bagus Sajiwo adalah seorang pemuda gemblengan lahir batin. Bukan hanya lahirnya yang kuat, melainkan batinnya juga amat kuat karena dia bersandar kepada kekuasaan Gusti Allah dengan penyerahan diri sepenuhnya sehingga hidupnya bersih dan terbimbing. Sebaliknya, Satyabrata adalah seorang laki-laki hamba nafsu sehingga hidupnya penuh kesesatan dan kotor. Akibatnya, setelah bertanding sekian lamanya, Bagus Sajiwo tampak masih tenang dan ketahannya masih tetap kuat. Sedangkan Satyabrata mulai gelisah dan badannya basah oleh keringat dan pernapasannya agak terengah. Namun hal ini hanya ketahui oleh dua orang yang sedang bertanding itu.